Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arfi Farida dengan NIM 2450301077111027. Absen 17. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul The High Performance Government Organization atau organisasi pemerintah berkinerja tinggi, pendekatan yang berbeda untuk peningkatan yang efektif. Nah, yang pertama adalah pendahuluan. Banyak dari kita tinggal di negara-negara di mana kehidupan sangat baik dalam banyak hal. Pemerintah negara memberikan kontribusi besar untuk ini dengan melakukan pekerjaan yang baik dalam banyak cara. Daftar layanan pemerintah eksekutif sangat panjang dan ada beberapa bentuk dukungan pemerintah untuk setiap aspek kehidupan. Tetapi banyak pegawai negeri masih memiliki perasaan bahwa mereka dapat dan harus melakukan yang lebih baik, karena hampir tidak ada waktu untuk memikirkan kembali, untuk mengambil jarak, untuk melakukan percakapan yang baik, untuk memperkuat hubungan. Kemampuan perubahan terbatas. Ini tuh menyangkut perkembangan seperti populasi yang menua, pertumbuhan populasi yang terus meningkat, hubungan sosial yang lebih kompleks dalam masyarakat, kekhawatiran tentang lingkungan dan kualitas hidup, meningkatnya peran teknologi, penurunan kepercayaan pada pemerintah dan meningkatnya pemerintah dari masyarakat, keseimbangan yang mustahil antara efisiensi, fleksibilitas, dan kualitas. Karena semuanya harus lebih murah, lebih cepat, lebih baik dan lebih berorientasi pada nilai publik. Sayangnya dari tahun 2008 dan seterusnya, perkembangan dan ekonomi global menyebabkan perubahan besar dalam banyak negara. Selanjutnya adalah pemerintah berkinerja tinggi. Organisasi pemerintah berkinerja tinggi menciptakan lebih banyak nilai publik daripada organisasi pemerintah yang sebanding selama periode setidaknya 5 tahun, dengan berfokus secara disiplin pada apa yang benar-benar penting bagi organisasi. Nilai publik diciptakan dengan mencapai hasil berkualitas tinggi untuk masyarakat dengan sumber daya yang tersedia untuk ini. HPGO adalah organisasi pemerintah yang berkinerja lebih baik daripada organisasi pemerintah serupa baik di saat baik maupun buruk. Dalam konteks serupa, dalam hal paket pekerjaan mereka, contohnya adalah kota madya dan provinsi, pejabat pemerintah dapat menyatakan bahwa mereka bekerja untuk organisasi yang unik. HPO dan HPGO. HPO adalah High Performance Organizations, adalah organisasi yang secara konsisten menunjukkan kinerja unggul dengan mengedepankan orientasi hasil, tanggung jawab individu, perbaikan berkelanjutan, dan komunikasi terbuka. Organisasi seperti ini mampu beradaptasi dan terus berkembang dalam berbagai kondisi. HPGO merupakan High Performance Government Organization adalah penerapan prinsip HPO dalam konteks pemerintahan. Nah, tujuannya adalah membentuk birokrasi yang profesional, efisien, dan responsif dengan sistem manajemen kinerja yang mendorong akuntabilitas, inovasi, serta pelayanan publik yang berkualitas dan berkelanjutan. Kinerja tinggi dalam pemerintahan. Kinerja tinggi dalam pemerintahan tercermin dari kemampuannya untuk selalu menempatkan kepentingan dan kesejahteraan warga sipil sebagai pusat pelayanan. Pemerintah dengan kinerja tinggi tidak hanya menjalankan aturan secara administratif, tetapi juga memahami dan menjelaskan makna kebijakan yang ada kepada masyarakat. Mereka memberikan layanan yang cepat, berkualitas, dan memuaskan tanpa bersembunyi di balik aturan atau keputusan politik. Pegawai negeri dalam HPGO berkontribusi terhadap pengambilan keputusan yang baik serta bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Selanjutnya adalah kerangka kerja HPGO. Kerangka kerja HPO dikembangkan dalam dua fase, yaitu tinjauan literatur deskriptif dan studi empiris dalam bentuk kuesioner di seluruh dunia. Tahap tersebut terdiri dari memeriksa 290 studi tentang kinerja tinggi dan keunggulan untuk mengidentifikasi karakteristik HPO, elemen-elemen diekstraksi dari setiap publikasi yang dianggap penting oleh para peneliti untuk kinerja tinggi. Elemen-elemen ini kemudian dimasukkan dalam sebuah matriks yang mencantumkan semua faktor yang termasuk dalam kerangka kerja. Hasilnya dibandingkan dengan kelompok rekannya, dua jenis kinerja ditetapkan oleh Meter, Gray, dan Garrett 2004, kinerja relatif versus kinerja historis selama 5 tahun terakhir. Karakteristik HPGO ada 5. Yang pertama adalah kualitas manajemen, kepercayaan dan kepercayaan pada orang lain, dan perlakuan yang adil didorong dalam HPO. Yang kedua adalah keterbukaan dan orientasi tindakan. HPO memiliki budaya terbuka, yang berarti bahwa manajemen menghargai pendapat karyawan dan melibatkan mereka dalam proses organisasi yang penting.
Yang ketiga adalah orientasi jangka panjang. HPO tumbuh melalui kemitraan dengan pemasok dan pelanggan sipil, sehingga komitmen jangka panjang diperluas ke semua pemangku kepentingan. Nah, yang keempat adalah peningkatan dan pembaruan berkelanjutan. HPO mengkompensasi strategi yang sekarat dengan memperbaruinya dan membuatnya unik. Nah, yang terakhir adalah kualitas karyawan. HPO mengumpulkan dan merekrut tim dan tenaga kerja yang beragam dan saling melengkapi dengan fleksibilitas kerja yang maksimal. Pentingnya manajemen kinerja. Manajemen kinerja sangat penting dalam membangun high performance government organization karena mendorong perilaku kerja yang fokus pada pencapaian tujuan secara berkelanjutan. Sistem ini memberi umpan balik yang membantu karyawan bertanggung jawab dan berorientasi pada hasil sesuai dengan karakteristik organisasi berkinerja tinggi. Namun, organisasi pemerintah masih menghadapi tantangan seperti minimnya dukungan dan keterlibatan karyawan. Banyak manajer merasa sudah cukup berkomunikasi, padahal karyawan sering merasa ditinggalkan menghadapi perubahan. Nah, manajemen kinerja di sini tuh bukan hanya tentang angka dan laporan, tetapi juga memiliki peran di antaranya, yaitu menjadi alat refleksi dan diskusi, bukan kontrol yang kaku, memberi pegawai gambaran yang jujur tentang performa mereka, membantu menemukan area yang bisa ditingkatkan dan melacak perkembangan secara objektif, mendukung 5 pilar HPO secara langsung, misalnya transparansi, mendukung dialog, target kinerja, mendukung fokus. Nah, adanya tekanan penghambat. Pemerintah kini menghadapi tekanan luar biasa karena yang pertama adalah perubahan sosial dan teknologi terjadi cepat, masyarakat ingin pelayanan lebih cepat, transparan, dan relevan. Yang kedua adalah krisis ekonomi pasca tahun 2008 membuat banyak negara memangkas anggaran termasuk SDM padahal beban kerja masih meningkat. Yang ketiga adalah kepercayaan publik menurun. Masyarakat jadi lebih kritis, memantau lewat media sosial, dan cepat kecewa. Dan yang terakhir adalah reformasi struktural. Seperti digitalisasi justru kadang menyulitkan karena dilakukan tergesa-gesa tanpa persiapan budaya kerja. Transformasi efektif menuju HPGO. Dalam organisasi pemerintah, perbaikan sering gagal dipertahankan karena fokus utama selalu pada krisis dan tugas mendesak. Upaya peningkatan yang sudah dirancang tidak berjalan maksimal karena karyawan kembali tersedot ke rutinitas. Energi dan semangat mereka perlahan hilang dan hanya segelintir orang yang terus melanjutkan program perbaikan. Nah, alasan seperti kurangnya staf, beban kerja tinggi, dan tekanan politis sering dijadikan pembenaran. Sistem yang ada hanya menuntut kerja keras tanpa untuk benar-benar memperbaiki cara kerja mereka. Pendekatan High Performance Government Organization menekankan pentingnya kerjasama, komunikasi yang tulus, dan keterlibatan semua pihak secara konsisten. Ini hanya berhasil jika pemimpin mampu menjadi pembimbing yang kuat dan karyawan menjadi pribadi yang tangguh dan fleksibel. Diperlukan tekanan yang sehat untuk menciptakan energi positif, tetapi juga ruang untuk refleksi dan ketenangan. Transformasi menuju HPGO memang sulit dan butuh keberanian untuk membuat keputusan tidak populer. Tapi jika dilakukan dengan komitmen, hasilnya bukan hanya peningkatan kerja, tetapi juga semangat kerja yang lebih tinggi di kalangan pegawai negeri. Tetapi adanya permasalahan yang didapatkan. Organisasi pemerintah menjalankan banyak fungsi penting, namun dalam praktiknya banyak pegawai negeri merasa pekerjaan mereka tidak berdampak maksimal. Ini itu terjadi karena ada tiga. Yang pertama adalah waktu dan energi habis. Untuk apa? Yaitu untuk laporan birokrasi dan dokumentasi yang tidak jelas manfaatnya. Yang kedua adalah inisiatif perbaikan sering mulai tetapi tidak cepat selesai, bahkan tidak meninggalkan dampak jangka panjang. Yang terakhir adalah manajemen tidak benar-benar mendengar suara pegawai, padahal mereka adalah pelaksana di lapangan. Nah, selanjutnya adalah poin di studi kasus. Nah, studi kasus pertama ini di negara Belanda. Sebuah organisasi pemerintah menghadapi tekanan besar akibat peralihan dari sistem pembiayaan biaya ke pendapatan. Untuk mengurangi beban kerja berlebih dan meningkatkan kerja secara berkelanjutan, mereka mulai bertransformasi menjadi HPGO melalui dialog antara manajer dan karyawan, disusun rencana pengembangan bersama sebagai langkah awal menuju perubahan yang lebih sehat dan efektif. Perubahan ini menimbulkan tekanan besar meski organisasi tetap mampu mencapai kinerja dasar yang diminta, namun beban kerja yang berat mendorong manajemen untuk bertransformasi menjadi HPGO agar karyawan bisa bekerja dengan lebih nyaman dan efektif. Langkah awal transformasi dilakukan dengan mengisi kuesioner
oleh HPO seluruh karyawannya, skor rata-ratanya hanya 5,9 dari 10 menunjukkan perlunya perbaikan. Untuk merancang langkah selanjutnya, manajemen menyelenggarakan hari dialog forum diskusi antara manajer dan karyawan untuk membahas hasil dan dari harapannya ke depan. Nah, studi kasus yang kedua di Zambia menjadi contoh nyata transformasi menuju high performance government organization, yaitu berawal dari tekad kuat para pemimpinnya untuk melayani publik secara optimal. Organisasi ini membangun budaya kerja yang terbuka, inklusif, dan reflektif. Karyawan dilibatkan aktif dalam menyusun visi, berdiskusi rutin, dan menciptakan solusi bersama melalui platform komunikasi internal. Perubahan dipandu oleh pelatih HPGO dari dalam organisasi yang bertindak sebagai panutan sekaligus pembina rekan kerja mereka. Manajemen juga menciptakan ruang aman bagi karyawan untuk menyampaikan ide dan kritik. Mereka diberi keleluasan untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan perbaikan kerja. Hasilnya, CCPC kini dikenal luas sebagai lembaga yang responsif, dipercaya masyarakat, dan diminati oleh calon pegawai pemerintah. Selanjutnya adalah pendekatan baru untuk meningkatkan perbaikan dilakukan dari atas dan formal HPGO menekankan bahwa perubahan yang efektif datang dari hubungan manusia yang sehat bukan sistem baru semata. Diperlukan tekanan sehat yaitu tantangan yang memacu semangat bukan tekanan yang membuat burnout. Budaya kerja harus terbuka, pegawai diberi ruang untuk belajar dan berkembang bukan sekedar disuruh cepat-cepat membereskan target. Selanjutnya, pilar HPGO ada 5. Yang pertama adalah kualitas manajemen, yang kedua keterbukaan dan orientasi tindakan, yang ketiga adalah orientasi berkepanjangan, yang keempat peningkatan dan pembaruan berkelanjutan, dan yang terakhir adalah kualitas karyawan. Refleksi sebagai penerus bangsa, generasi muda memiliki tanggung jawab besar untuk melanjutkan perjuangan dan membangun masa depan bangsa yang lebih baik. Tugas ini bukan hanya menuntut perubahan dari pemerintah atau pihak lain, tetapi dimulai dari pembentukan karakter, integritas, dan semangat pengabdian dalam diri setiap individu. Penerus bangsa harus memiliki semangat belajar sepanjang hayat, keterbukaan terhadap perubahan, dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan global yang mengacu pada prinsip high performance government organizations untuk meningkatkan kualitas diri, komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan. Nah, yang terakhir adalah penutup, nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, rasa keadilan, kepedulian sosial, dan kerja keras perlu diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Penting pula untuk terus mengasah keterampilan berpikir kritis, inovatif, dan membangun kemampuan kepemimpinan yang sehat demi menjawab kebutuhan bangsa di masa depan. Sebagai penerus bangsa, generasi ini tidak hanya dituntut untuk menjadi pribadi yang berprestasi, melainkan juga menjadi agen perubahan yang mampu berkontribusi nyata dalam memperbaiki sistem, memperjuangkan keadilan sosial, serta membawa bangsa Indonesia menuju kemajuan yang berkelanjutan dan bermartabat di kancah dunia. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.